Haleluya. Malam ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang memiliki nafas kehidupan kita. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini yang berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan dapat memulihkan semangat yang patah? Saya akan beri tema khotbah semangat. Setiap kita manusia memiliki pergumulan hidup. Setiap kehidupan manusia, dia pasti akan dapat dan mendapatkan setiap persoalan-persoalan hidup. Tetapi saya percaya, saya terlalu yakin, sekalipun kita memiliki persoalan, memiliki masalah, memiliki kesulitan hidup, memiliki tekanan hidup, seakan-akan kita tidak mampu mengatasi, seakan-akan kita ingin menyerah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya mau ingatkan kembali apa yang kita sudah baca. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Sangat penting bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memiliki semangat itu di dalam hidup kita. Sebab orang yang memiliki semangat, dia pasti dapat menanggung penderitaan, ya. Termasuk kesulitan hidup, termasuk pergumulan hidup, termasuk tekanan hidup, termasuk sakit penyakit. Ketika semangat itu ada dalam hidup kita, semangat itulah yang akan mengalahkan setiap kesulitan, setiap tekanan hidup, setiap persoalan hidup, setiap sakit penyakit. Haleluya. Dan saya terlalu percaya bahwa orang yang memiliki semangat adalah orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya hanya kepada Yesus. Marilah kita memiliki semangat itu. Sebab ketika semangat itu masih ada dalam hidup kita, saya terlalu percaya kita akan mampu melewati setiap persoalan hidup yang ada di dalam hidup kita. Tetapi ketika semangat itu sudah tidak ada dalam hidup kita, ingat baik, kalau semangat itu sudah tidak ada dalam hidup orang yang percaya, dia akan mendapatkan persoalan yang begitu besar. Dia akan putus asa. Dia tidak akan mampu. Dia tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Semangat itu sudah tidak ada di dalam dirinya. Kalau semangat itu sudah tidak ada di dalam dirinya, saudara kasih, ya, ketika banyak persoalan yang dia alami, banyak persoalan yang dia temui, banyak persoalan yang dia jumpai, ketika
ketika semangat itu tidak ada dalam hidupnya, dia akan mengalami namanya putus asa. Dia akan mengalami namanya putus asa. Banyak orang yang mengalami putus asa. Orang kalau sudah putus asa, ada banyak hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, itulah yang dia akan buat. Ya, karena putus asa, karena tidak memiliki semangat. Banyak orang-orang yang di luar sana, ketika ada masalah, mereka tidak mampu, stres. Ya. Dan ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya oleh karena apa? Dia tidak mampu menghadapi persoalan yang dia hadapi, karena persoalan itu bagi dia sangat besar. Itulah sebabnya saya mau katakan bahwa kita orang-orang yang percaya harus memiliki semangat. Semangat untuk berjuang, semangat untuk melayani, semangat untuk berdoa, semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk bersaksi, semangat untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang memiliki semangat adalah orang-orang yang punya sukacita, memiliki sukacita. Haleluya. Tapi orang yang tidak memiliki semangat, hidupnya suram, muka cemberut. Ya, sekalipun masih muda, sudah muka tua. Karena apa? Mukanya suram, semangat tidak ada. Ya. Tapi kalau orang yang memiliki semangat ini luar biasa, hidupnya sukacita, hidupnya enjoy. Ya. Orang yang memiliki semangat, dia mampu melewati setiap persoalan, kesulitan hidup, tekanan hidup. Dia mampu melewati itu. Karena apa? Karena di dalam dirinya memiliki semangat yang luar biasa di dalam Yesus. Kita harus memiliki semangat yang luar biasa di dalam Yesus. Ketika kita memiliki semangat yang luar biasa di dalam Yesus, saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan ingat baik, kalau Tuhan sudah menyertai dan menolong kita, haleluya, tidak ada yang dapat, tidak ada yang dapat menghalangi. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kuat kuasanya, dengan penyertaannya. Haleluya. Marilah kita memiliki semangat. Adakah semangat di dalam diri saudara? Ini pertanyaannya. Kalau semangat saudara mulai berkurang, marilah mulai semangat itu harus timbulkan kembali. Mari semangat itu harus orang munculkan kembali. Jangan tunggu orang lain untuk bersemangat. Diri saudara itu sangat penting. Diri kita sendiri harus terlebih dahulu untuk semangat.
supaya ketika kita semangat, kita bisa menyemangati orang yang kurang semangat. Haleluya. Alkitab berkata di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Mari kita lihat. Kita mendengar bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Saya sudah katakan tadi bahwa orang yang bersemangat adalah orang yang bersukacita. Ya. Orang yang bersemangat adalah orang yang memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Penyakit apapun, kalau kita memiliki semangat untuk sembuh, pertolongan Tuhan itu pasti nyata. Dia pasti akan menolong kita karena kita memiliki semangat percaya kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus Tuhan mampu menyembuhkan setiap penyakit kita. Apa sih yang tidak Tuhan bisa lakukan? Semua Tuhan bisa lakukan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Jadi perlu sekali kalau kita punya semangat, orang harus bersuka cita. Haleluya. Sukacita itu harus orang wujud nyatakan dalam hidup kita. Supaya orang akan memandang kita bahwa kita penuh dengan sukacita. Kita penuh dengan semangat. Kita bisa mendorong orang lain karena apa? Karena diri kita memiliki semangat. Kita tidak bisa mendorong orang lain karena kalau kita tidak memiliki semangat itu. Jadi timbulkan semangat itu. Kalau semangat itu sudah berkurang dalam diri saudara, timbulkan kembali semangat itu. Semangat berdoa, semangat melayani, semangat memuji Tuhan, semangat bersaksi, semangat memberikan dorongan bagi kerabat, bagi saudara, handai tolan dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita orang-orang yang percaya. Ayat selanjutnya di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 22. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Kalau semangat sudah patah, ya, mau apa lagi, saudara kasih? Dia tidak akan dapat berbuat apa-apa karena semangatnya sudah patah. Saya akan berikan contoh. Pohon kalau sudah patah, dia sudah tidak dapat disambung kembali karena sudah patah. Makanya semangat kita ini jangan sampai patah. Semangat kita ini jangan sampai patah, saudaraku. Semangat itu harus ada terus menerus sampai pada ketetapan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Sampai akhir hidup ini, orang harus memiliki semangat. Sebab Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah penyelamat. Yesus itu adalah penolong. Yesus itu adalah gembala yang baik, yang menggembalakan saya dan saudara. Haleluya. Jadi yang pertama, orang harus memiliki semangat. Ya, memiliki semangat di dalam Yesus. Kita kembali dalam Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Kalau semangat yang sudah patah sudah tidak akan dapat disambung kembali. Ya. Saya sudah beri contoh. Kalau pohon dia sudah patah, dia sudah tidak dapat disambung kembali. Makanya saudara kasih, semangat juang itu harus ada. Semangat itu harus dipertahankan.
Semangat itu harus dijaga, semangat itu harus dirawat, semangat itu harus dipelihara. Dengan apa kita bisa memelihara, menjaga semangat itu? Dengan kita datang terus menerus kepada Sang Pencipta langit dan bumi, serta isinya. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dengan apa kita bisa menjaga, merawat semangat itu yang ada dalam hidup kita? Dengan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Rasul Paulus berkata, iman akan timbul di dalam pendengaran firman Tuhan. Ya. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru dalam hidup kita. Iman kita ini semakin kuat, iman kita semakin kokoh. Dan ketika iman semakin kuat, semakin kokoh, ya, disertai dengan semangat yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, haleluya, badai boleh datang, tetapi Anda pasti melewati badai itu. Ombak dan gelombang boleh datang, tapi ketika Anda memiliki semangat, haleluya, ombak dan gelombang itu tidak akan menenggelamkan saudara, tetapi saudara akan melewati gelombang itu sendiri dengan semangat dan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, dengan semangat kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Percayalah, dengan semangat yang ada di dalam diri kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan yang mampu dan yang bisa menaklukkan setiap persoalan, tekanan hidup, sakit penyakit. Karena semangat di dalam Yesus. Sekali lagi, peliharalah semangat itu, jagalah semangat itu, supaya orang tetap bersama-sama melayani Tuhan dengan penuh semangat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan Yesus memberkati kita.